Hampir 2 minggu berada di rumah sakit, Mia dengan setia menemani Rafael, merawat dan menjaga pria itu dengan baik. Bahkan, ia sampai melupakan 2 adik kembarnya yang juga masih butuh perhatiannya. Beruntung ada Ayu dan Andrew yang bersedia menjaga Amar dan Amara selama Mia di rumah sakit. Memberikan kasih sayang serta perhatian seperti mereka menyayangi Noah dan Nula. Rafael yang baru saja membuka mata, segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan mencari sosok gadis cantik yang selama sepekan ini begitu setia menemaninya. Di mana dia? Gumam Rafael karena tak berhasil menemukan keberadaan gadis itu. Perlahan Rafael menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Ia bangkit dari posisinya, kemudian duduk di tepian ranjang dengan kaki menjuntai. Betapa terkejutnya Rafael ketika menemukan sosok Mia yang ternyata tidur di lantai, tepatnya di samping ranjang pasien dengan hanya beralaskan selimut tipis. Bergegas Rafael menghampiri gadis itu, lalu membangunkannya. "Mia, Mia, bangunlah," ucap Rafael, menggoyang-goyangkan tubuh Mia dengan lembut. Tubuh gadis itu terasa sangat dingin dan hal itu membuat Rafael merasa sangat tidak nyaman. Perlahan Mia membuka mata. Mengerjap pelan, mencoba mengumpulkan seluruh nyawanya. "Rafa," pekik Mia sambil tersenyum getir. Terkejut ketika mendapati Rafael berada di hadapannya. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Rafael dengan raut wajah bingung. Ia heran kenapa Mia lebih memilih tidur di lantai dengan alas selimut tipis. Padahal di salah satu sudut ruangan, sudah disediakan sebuah bed tambahan khusus untuk keluarga pasien. "Tidak apa. Aku sengaja tidur di sini agar tidurku tidak terlalu nyenyak," sahut Mia yang berhasil membuat Rafael semakin kebingungan. "Loh, kenapa begitu?" "Aku hanya ingin selalu ada ketika kamu membutuhkan bantuan," jawab Mia singkat. Namun, meninggalkan kesan yang begitu dalam di lubuk hati Rafael. Rafael tersenyum dengan kedua netra yang tampak berkaca-kaca. Perlahan meraih tubuh Mia, lalu menuntunnya menuju sofa. Mendudukkan gadis itu di sana, kemudian menyelimuti tubuh Mia yang masih terasa dingin dengan selimut tebal miliknya. "Terima kasih, Mia. Aku benar-benar terharu mendengarnya," ucap Rafael. "Tidak seharusnya kamu berterima kasih padaku, Rafael. Malah sebaliknya, akulah yang sepatutnya berterima kasih padamu atas semua yang kamu berikan kepadaku dan juga adik-adikku. Bahkan sampai mati pun, aku tidak akan pernah mampu membalas semua kebaikanmu itu," tutur Mia. Rafael tidak membalas. Namun, sorotan tajam pria itu masih tertuju pada Mia. "Oh ya, Rafa. Aku ingin memberitahumu sesuatu," lanjut Mia, terlihat ragu untuk melanjutkan kata-katanya. "Apa itu?" "Katakan saja," sahut Rafael. "Rafael, aku..." Mia menghembuskan napas berat. "Aku berencana kembali ke kampungku minggu depan," lanjut Mia dengan raut wajah sendu. "Apa?" Rafael benar-benar terkejut. Tak menyangka bahwa Mia akan berpikiran untuk kembali ke kampungnya. "Tetapi kenapa, Mia? Apakah ada sikap kami yang membuatmu tersinggung?" tanya pria itu. Dengan cepat Mia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Rafa. Tentu saja tidak," jawab Mia dengan tegas. "Kalian sangat baik. Tuan Andrew, Ayu dan Anda. Bahkan aku tidak pernah menemukan orang-orang sebaik kalian. Serius. Tapi, aku tidak ingin terus-terusan menjadi beban kalian," jelas Mia. "Beban? Siapa bilang kalian itu beban? Kalian bukan beban.
Kalian sudah seperti keluarga kami sendiri. Rafael mempertegas. Kepala Mia tertunduk lesu. Tak mampu berkata apapun lagi. Rafael menghembuskan napas berat. Baiklah, jika itu maumu. Kebetulan hari ini dokter sudah memperbolehkanku untuk pulang. Jadi, kamu bisa bersiap-siap, lanjut Rafael dengan suara yang terdengar sedikit bergetar. Ada rasa kecewa yang amat sangat, yang ia rasakan saat itu. Sementara itu di kediaman Andrew dan Ayu. Bagaimana hasil pemeriksaannya, Ben? Tanya Andrew kepada Ben yang baru saja tiba di kediamannya. Hasilnya murni karena kecelakaan, Tuan. Remnya tidak dapat berfungsi dengan baik, sahut Ben dengan mantap. Andrew memicingkan matanya. Serius, bukan karena ada yang ingin menyabotase. Ben menggeleng dengan tegas. Bisa dipastikan, bukan, Tuan Andrew. Pak sopir mengaku panik dan tidak bisa mengendalikan mobilnya, jelas Ben. Andrew pun mengangguk. Ya, sudah kalau begitu. Oh ya, jangan lupa jemput Rafa hari ini. Baik, Tuan. Ben mengangguk, lalu membungkukkan sedikit badannya. Ingat, sebelum berangkat, cek lagi mobilnya. Perintah Andrew, sebelum ia masuk ke dalam rumah megahnya. Siap, Tuan. Sore menjelang dan Rafael sudah siap untuk kembali ke kediamannya. Setelah Ben datang menjemput, ia pun bergegas masuk ke dalam mobil dan disusul oleh Mia yang kini duduk di sampingnya. Hening, tak ada suara apapun yang terdengar di sepanjang perjalanan. Hanya suara deru mobil yang terdengar dan diselingi dengan suara klakson dari kendaraan lain. Rafael menutup bibirnya dengan rapat, seolah terkunci dengan sempurna. Di wajahnya yang tegas, tersirat rasa kekecewaan yang begitu dalam. Ia kecewa dengan keputusan Mia yang memilih kembali ke kampungnya. Mia dapat merasakan hal itu, meskipun Rafael tidak mengatakannya secara langsung. Namun, rasa kekecewaan yang ditampakkan oleh Rafael, tak serta-merta membuat Mia mengubah keputusannya. Ia tetap ingin kembali ke kampung dan hidup di sana bersama kedua adiknya. Hingga mobil yang membawa mereka tiba di mansion, Rafael tetap enggan membuka suaranya. Ia bergegas masuk ke bangunan megah itu tanpa menunggu Mia. Selamat datang kembali, Om Rafa. Seru Andrew dan Ayu secara bersamaan, menyambut kedatangan Rafael di sana sambil menggendong kedua anak mereka. Namun, sambutan hangat pasangan itu sama sekali tak digubris oleh Rafa. Pria itu berlalu begitu saja, tanpa menghiraukan Andrew dan Ayu yang saat ini tampak kebingungan. Apa yang terjadi padanya? Gumam Andrew sambil memandangi punggung Rafa yang berjalan semakin menjauh. Entahlah, sahut Ayu, juga memperhatikan kakak iparnya itu dengan alis yang berkerut. Mia, apa yang terjadi pada Rafa? Tanya Andrew ketika Mia tiba di ruangan itu dan kini berdiri di hadapan Ayu dan Andrew. Mia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Mungkin Rafa marah sama aku. Loh, marah kenapa? Pekik Ayu, menyela pembicaraan Mia dan Andrew. Sebenarnya, Mia tampak ragu. Tadi siang aku sempat bilang ke Rafa bahwa aku berniat kembali ke kampung bersama adik-adikku. Mungkin gara-gara itu dia jadi marah dan kecewa padaku. Andrew dan Ayu menatap Mia dengan begitu serius. Loh, beneran kamu mau balik ke kampung? Tanya Ayu, memastikan dan dijawab anggukan kepala oleh Mia. Tapi kenapa, Mia? Apa kamu tidak takut warga kampung berulah lagi padamu dan juga adik-adikmu? Mia menggeleng pelan. Tidak, Yu. Aku yakin, mereka tidak akan pernah melakukan hal itu lagi kepada kami.
Cek. Andrew berdecak. Pikirkanlah sekali lagi, Mia. Ya, setidaknya pikirkan juga masa depan adik-adikmu, sela Andrew, yang juga terlihat kecewa dengan keputusan Mia. Andrew benar, Mia. Di sini, masa depan adik-adikmu terjamin, ucap Ayu, kembali mencoba meyakinkan Mia. Bagi kami, kalian sudah menjadi bagian dari kami, jadi jangan pernah sekalipun merasa sungkan, lanjut Ayu. Meraih tangan Mia yang terasa dingin. Lalu menggenggamnya dengan erat.